Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar Ar-Rahim. Saya saat ini sedang menempuh program pendidikan sejarah peradaban Islam di Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 5301002000133. Pada video kali ini izinkan saya menjelaskan mengenai sejarah kebudayaan Islam di Banjar serta sejarah berdirinya Kesultanan Banjar. Banjarmasin merupakan salah satu kota terbesar di Kalimantan Utara. Banjarmasin sendiri terkenal sebagai kota 1000 pulau dikarenakan kota Banjarmasin ini didominasi oleh pulau-pulau sehingga lebih dikenal dengan kota 1000 pulau. Secara historis, Kalimantan merupakan suatu daerah penghasil bumi yang sangat melimpah. Adapun hasil bumi yang paling condong pada saat itu ialah intan, yang mana pada 1400 Masehi yang lalu di Kalimantan ini sudah diduduki oleh saudagar-saudagar Cina yang mengincar hasil bumi dari intan tersebut. Pada abad ke-15, Kalimantan menjadi pusat perdagangan intan terbesar di Nusantara, sehingga jaringan perdagangan nasional ini berpusat di Kalimantan. Mengenai kapan masuknya Islam di Kalimantan ini belum ada sumber yang mengatakan secara pasti. Akan tetapi masuknya Islam di Kalimantan ini tidak dapat dilepaskan dari peran serta saudagar-saudagar muslim yang melakukan transaksi di Kalimantan pada saat itu. Sebelum masuknya Islam, Kalimantan telah terlebih dahulu mengenal ajaran Hindu. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kerajaan Dipa yang menjadi cikal bakal kerajaan pertama di Kalimantan Utara. Menurut Hikayat Lambung Mangkurat, terdapat seorang bernama Raden Sekar Sungsang yang ketika masa kecil ia suka sekali mengganggu ibunya yang bernama Putri Kalungsu, sehingga oleh ibunya ia dipukul kepalanya hingga berdarah. Pada saat itu ia kabur melarikan diri dan hidup bersama seorang pedagang yang bernama Juragan Petinggi. Oleh Juragan Petinggi, Raden Sekar Sungsang ini dirawat selayaknya anak kandung. Raden Sekar Sungsang mengikuti Juragan Petinggi kemanapun pergi. Karena Juragan Petinggi ini seorang pedagang, ia mengikuti kemanapun Juragan Petinggi berdagang sampai di Pulau Jawa. Kemudian ketika Raden Sekar Sungsang ini telah menginjak dewasa, ia dinikahkan oleh putri dari Juragan Petinggi. Dari pernikahan ini, Raden Sekar Sungsang dikaruniai 2 orang putra, yang kemudian putra-putranya ini berguru kepada Sunan Giri. Salah seorang putra dari Raden Sekar Sungsang yang bernama Raden Panji Sekar diambil menantu oleh Sunan Giri. Nah, dari hikayat ini dapat dipastikan bahwa Raden Sekar Sungsang dan keluarganya telah memeluk agama Islam sejak dulu, yang mana kemudian Raden Sekar Sungsang ini pulang ke Kalimantan untuk memulai kehidupan baru dan memulai jalur perdagangan. Kemudian untuk sejarah berdirinya kerajaan atau Kesultanan Banjar sendiri ini berawal dengan latar belakang konflik internal, di mana kerajaan yang saat ini berkuasa ialah kerajaan Daha yang dipimpin oleh Raja Tumanggung, di mana saat itu terjadi
krisis kemiskinan, karena Raja Tumenggung saat itu dianggap tidak cakap dalam memimpin perpolitikan pada saat itu. Oleh karena itu, Pangeran Samudra yang merupakan putra mahkota asli ini ingin melakukan tindakan, ini memerangi Pangeran Tumenggung yang tak lain ialah pamannya sendiri. Kan tetapi bala tentara saat itu belum mencukupi untuk memerangi Pangeran Tumenggung. Maka oleh patih yang bernama Masih, Pangeran Samudra disarankan untuk meminta bala bantuan kepada Kesultanan Demak yang saat itu dinilai kesultanan yang kuat kedua setelah Majapahit.